Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring Fisika kelas 12 bersama Pak Guru Sultan Aji Saputro. Di kelas 12 ini, kalian akan membahas satu semester itu akan membahas tentang listrik. Jadi hampir satu semester itu membahas tentang listrik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Moga-moga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa mudah-mudahan COVID-19 ini cepat selesai sehingga kita bisa pembelajaran tatap muka. Nah, kalian tentu sering mendengar nama listrik. Yang pertama, pengertian listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan muatan listrik. Nah, itu jadi pengertian listrik. Nah, sekarang kan listrik banyak sekali berkembang, bahkan kita mungkin sudah menjadi kebutuhan listrik itu ya. Coba sekarang seandainya kalau nggak ada listrik, bisa kacau hidup ini. Nah, itu tadi pengertian tentang listrik. Lanjut ke jenis-jenis listrik. Nah, jadi ada jenis-jenisnya. Sekarang ada yang namanya listrik statis, juga ada yang namanya listrik dinamis. Nah, apa itu listrik statis? Yaitu energi listrik yang tetap dapat bergerak. Nah, sedangkan listrik dinamis adalah energi listrik yang dapat bergerak. Nah, contoh dari listrik statis itu seperti di SD, di SMP kalian sudah pernah mempelajari. Kalau misalkan kalian buat potongan-potongan kertas kecil, lalu penggaris kalian, pulpen kalian digosokkan ke baju kalian, ke rambut kalian, terus ditempelkan ke kertas, potongan-potongan kertas tadi, maka kertasnya akan tertarik. Nah, itu adalah contoh dari listrik statis. Nah, kalau listrik dinamis itu adalah contohnya seperti instalasi listrik di rumah kita. Itu contoh dari listrik dinamis. Nah, kalau macam-macam rangkaiannya itu juga ada dua. Ada arus arah, ada arus bolak balik. Nah, kalau arus arah biasanya disimbolkan dengan DC. DC itu singkatan, kepanjangannya direct current. Nah, kalau arus bolak balik itu AC, alternating current. Arus arah itu contohnya seperti batu baterai, kalau dipegang nggak nyetrum. Tapi kalau arus bolak balik itu contohnya seperti instalasi yang ada di rumah kita. Nah, kalau kita pegang, bisa mati, kita kesetrum. Itu adalah contoh dari jenis-jenis listrik. Nah, tadi ada listrik statis, ada listrik dinamis. Nah, kalau listrik statis tadi energi listrik yang tidak dapat bergerak. Kalau listrik dinamis energi listrik yang dapat bergerak. Nah, kalau macam-macam rangkaiannya ada arus arah, ada arus bolak balik. Nah, nanti kalian dengarkan sendiri, dicatat, bisa di pause, di play. Kita lanjut ke listrik searah atau DC. Nah, coba kalian lihat rangkaiannya. Di situ ada sebuah kabel dihubungkan ke batu baterai sehingga lampunya bisa menyala. Nah, coba perhatikan, itu ada warna merah, ada warna biru. Nah, kalau yang warna merah itu adalah arah arus, dan kalau yang warna biru itu adalah arah elektron. Nah, kita bahas yang pertama. Benda dikatakan bermuatan jika benda tersebut kekurangan atau kelebihan elektron. Nah, jadi dikatakan bermuatan jika benda tersebut kekurangan atau kelebihan elektron. Contohnya seperti ini. Kalian pernah melihat kilatan petir? Nah, kenapa selalu menyambar ke bumi, mencari yang paling tinggi? Biasanya seperti itu. Nah,
itu karena petir tersebut, kilatan tersebut kelebihan muatan, entah itu muatan positif, entah itu muatan negatif. Jadi dia kelebihan muatan atau kekurangan muatan sehingga mencari atau membuang. Nah, salah satunya dibuang ke bumi atau mencari ke bumi. Nah, itu adalah contoh dari benda dikatakan bermuatan jika benda tersebut kekurangan atau kelebihan elektron. Nah, yang kedua, benda yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Nah, benda yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Terus, benda yang kekurangan elektron akan bermuatan positif. Nah, jika ada dua benda yang memiliki perbedaan muatan aliran positif, akan mengalir dari benda yang muatannya lebih positif ke benda yang satunya. Nah, jadi jika ada dua benda, terus muatan alirannya positif, maka dia akan mengalir ke benda yang muatannya lebih positif, nah, ke benda yang satunya. Terus aliran muatan positif inilah yang disebut dengan muatan listrik. Nah, perbedaan muatan positif disebut dengan perbedaan potensial. Nah, jadi perbedaannya disebut dengan perbedaan potensial. Nah, tapi pada kenyataannya aliran yang terjadi adalah aliran elektron. Nah, muatan positif tidak bergerak. Aliran elektron bergerak dari yang lebih negatif ke arah yang lebih positif. Maka dari itu, arah arus listrik selalu berlawanan dengan arah elektron. Nah, coba dilihat di gambarnya itu, arah arus listrik selalu berlawanan dengan arah elektron. Nah, kalau tadi arah arus listrik dari positif ke negatif, sedangkan kalau arah elektron, nah, dari negatif ke positif, jadi selalu arahnya berlawanan. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu adalah muatan. Nah, muatan itu disimbolkan dengan huruf Q besar. Nah, di sini Pak Guru langsung menulis rumusnya, karena kalau Pak Guru bahas turunan rumusnya, itu nanti durasinya tambah panjang. Nanti kalian langsung, kalau mau, nanti langsung hubungi Pak Guru saja. Nah, muatan itu rumusnya sama dengan Q sama dengan N dikali L. Itu L bukan angka 1. Q sama dengan N dikali L dikali dengan A. Nah, dimana Q adalah itu muatan, satuannya kolom, N itu jumlah muatan, L itu panjang konduktor, satuannya meter, A itu luas penampang, satuannya meter persegi, atau meter pangkat 2. Nah, coba dilihat di gambarnya. Nah, yang namanya panjang konduktor itu kabelnya. Nah, kalau yang namanya luas penampang itu baterainya. Itu jadi namanya muatan. Selanjutnya yaitu tentang arus listrik. Arus listrik disimbolkan dengan huruf I. Apa itu? Muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, I sama dengan Q per T, atau Q sama dengan I dikali T, atau T sama dengan Q per I. Nah, sekali lagi Pak Guru ini langsung dari hasil turunan-turunannya menghasilkan rumus seperti itu. Nanti kalau kalian pengen tahu cara itu rumusnya dari mana, nanti bisa langsung tanya ke Pak Guru, bahwa arus listrik I itu sama dengan N dikali A dikali V dikali E, atau I sama dengan N dikali V dikali dengan A. Atau kalau mencari jumlah elektron, ya N sama dengan Q per E, dimana I itu adalah arus listrik, satuannya ampere, T itu adalah waktu, satuannya sekon, V itu adalah tegangan, satuannya volt, E itu adalah elektron, nilainya min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ingat, min di situ bukan nilainya yang min, tapi min di situ adalah menunjukkan bahwa itu adalah elektron. Kalau elektron kan muatannya negatif, maka dikasih tanda min. Nah, itu tentang arus listrik. Selanjutnya tentang rapas
arus. Nah, rapat arus itu disimbolkan dengan huruf J, yaitu arus yang mengalir tiap satuan ruas. Nah, itu yang dimaksud dengan rapat arus. Berarti J sama dengan I per A. Dengan J sama dengan rapat arus, satuannya ampere meter persegi, dengan A luas penampang, satuannya meter persegi, dengan I adalah arus, satuannya ampere. Sekarang contoh soal. Suatu konduktor dilewati muatan listrik 2,4 coulomb dalam waktu 2 menit. Tentukan A. Watt arus listrik, B. Jumlah elektron yang melalui konduktor, C. Rapat arus jika luas penampang 0,2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, jadi ada sebuah soal. Nah, penyelesaiannya, maka diketahui muatan listrik. Nah, muatan itu berarti kan Q sama dengan 2,4 coulomb dalam waktu 2 menit. Nah, waktu itu adalah T sama dengan 2 menit. Kalau dijadikan sekon berarti 120 sekon. Nah, terus tadi tentukan watt arus listrik. Nah, watt arus listrik berarti I sama dengan Q per T. Q-nya berapa? 2,4. T-nya tadi 120. Maka I sama dengan Q per T sama dengan 2,4 per 120. Hasilnya 20 mili ampere. Ingat, itu satuannya mili. Nah, kalau dijadikan ampere maka dibagi 1000, jadi 0,02 ampere. Terus yang B, jumlah elektron yang melalui konduktor. Nah, jumlah elektron berarti N. N sama dengan Q per E. Q-nya tadi 2,4, E itu tadi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ingat, min di situ bukan nilainya yang min, tapi bahwa menandakan itu adalah elektron. Elektron itu muatannya negatif. Maka hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 19 elektron. Terus yang C, rapat arus jika luas penampangnya 0,2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, rapat arus tadi adalah J. Berarti J sama dengan I per A. I-nya tadi 0,02. Pakainya yang 0,02 karena kalau yang 20 itu satuannya mili. Kalau yang 0,02 itu sudah dijadikan ampere. Berarti 0,02 dibagi 0,2 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 10 pangkat 5 ampere per meter persegi. Itu contoh soal dari muatan listrik, dari arus listrik, nah, terus jadi dari rapat arus.